COVID-19, transportasi memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan ekonomi, terutama di Nusantara yang sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, transportasi tradisional seperti becak, sepeda, dan dokar berkembang pesat dan digantikan oleh transportasi modern seperti tram dan kereta api pada abad ke-20. Transportasi modern ini menyebabkan transportasi tradisional mulai ditinggalkan, padahal keberadaannya kini akan menambah nilai historis dan budaya. Dapat dikatakan, primadona transportasi pada masa itu ialah dokar yang digunakan untuk mengangkut orang maupun barang. Pada abad ke-19, dokar mulai diatur secara resmi oleh peraturan di Hindia Belanda terkait penggunaan kuda sebagai kendaraan penumpang. Peraturan tersebut tercatat dalam Stadsblad 1853 nomor 6, Stadsblad van Nederland Indies. Ini dengan Mas ya, Pak? Mas Alex. Alex. Kalau kudanya? Namanya kuda Bejo. Bejo. Bejo Alexander. Bejo Alexander, oke. Masnya udah berapa lama mengoperasikan dokar? Untuk ke wisata untuk kuda udah 8 tahun. 8 tahun. Itu turun-temurun apa gimana? Iya, turun-temurun. Dari kakek, ayah, terus ke saya. Masnya dari umur berapa megang dokar? Megang kuda mulai dari kelas 5 SD. Wow, gila keren. Kira-kira ada berapa penumpang dalam sekali penarikan gitu? Kalau penumpangnya sih banyak. Cuman kalau putaran paling 8 putaran, 9 putaran sih. Apakah Masnya mengalami kendala dalam usaha ini? Jika iya bisa dijelaskan? Untuk kendala selama ini macet sih Kak kayaknya. Macetnya jalan raya. Terus kayak apa ya? Suara-suara bisik aja sih. Cuma itu aja sih. Itu mengganggu kudanya juga ya? Iya. Cara penanganannya gimana? Ya semoga bisa lebih lancar aja deh lalu lintasnya. Menurut Masnya apa yang mempengaruhi peminat dokar? Kalau menurutku kuda kan sekarang udah jarang ya kayak. Mungkin itu sih ya. Cuman bisa buat wisata guys. Iya. Ada perawatan khusus nggak buat dokar sama kudanya? Ada. Kalau kudanya ada bantuan jamu sama suntik. Kalau keretanya sendiri? Nggak ada sih. Bagaimana cara Masnya mengendalikan dokar dalam keramaian? Kalau mengendalikan kuda dalam keramaian lebih tenang aja sih kayaknya. Dia pernah kayak ada kejadian agresif gitu nggak? Alhamdulillah selama ini belum pernah dan jangan sampai. Oke. Terus yang terakhir nih, apa harapannya Masnya untuk keberadaan dokar saat ini? Semoga keberadaan kuda ini lebih bisa menghibur orang aja deh. Nah, ini di sini sama Mbak siapa nih? Atalia. Alia? Clarissa. Oke. Saya mau tanya-tanya dikit aja tentang dokar, atau kalian sebutnya dokar apa delman nih? Delman. Dari mana? Dari Medan. Kan tadi kita udah lihat tuh dokar kayak gimana kan. Dan menurut kalian gimana sih dokar itu? Kok kalian pilih butuh naik dokar? Kalau aku sih karena aku sebelumnya belum pernah naik, jadi kayak mau new experience aja sih kayak naik dokar. Sebelumnya aku udah pernah karena di kampungku tuh banyak banget gitu. Jadi karena mungkin dari kecil juga udah sering kenalin sama orang tua, jadi tuh kesini karena mungkin dalam lama kali jadi kangen gitu, mungkin sih begitu. Kalau Mbaknya udah pernah sebelumnya? Baru Baru ini. sekali ini ya. Seru nggak? Seru kali.
Kalau menurut kalian dokar tuh mengganggu lalu lintas nggak sih? Menurut aku sih nggak mengganggu, tapi mempengaruhi. Kalau menurut saya selagi memang sudah ada izinnya, mereka sudah ambil udah izin sama pemerintah, udah ada juga suratnya, itu tidak mengganggu sih, karena itu jadi salah satu kita melihat kalau budaya itu nggak akan hilang gitu loh, tetap di sini selagi memang masih diizinkan, selagi diizinkan, bukan asal jalan, yang penting mereka bisnis jadinya, nggak sekedar gitu. Jadi kesimpulannya dokar patut dilestarikan ya. Patut dilestarikan. Harus Yes, dilestarikan. harus. Seru. Ya jadi itu ya guys. Tanya-tanya bersama Mbak Atalia. Atalia, Siapa ayo? Clarissa. Clarissa ya. Udah aja dari kita. Terima kasih. Halo teman-teman sekelasnya. Boleh tahu Pak namanya siapa ini? Pak Hari, Pak Hari. Umurnya berapa Pak? 57. 57. Bapak kan sering di sini ya. Ya. Nah, selama Bapak perhatikan lalu lintas di Kayu Tangan tuh kayak gimana Pak keadaannya? Kalau lalu lintas ya itu padat, tapi kalau hari biasa padat tapi tidak macet. Udah macet. Ya, kalau hari Sabtu malam Minggu itu padat merayap, macet. Macet. Ya, Biasanya kalau Minggu sering macet apa kayak gimana? kalau hari Minggu biasa, normal ya. Malam Minggu gimana? Yang utama malam Minggu yang macet itu pasti macet, Pagi macet. pasti macet. Pasti macet. Terus bagaimana pendapat Bapak terhadap keberadaan dokar ini yang di depan? Oh ya, itu sebenarnya memang baik untuk wisata kota ya. Tapi lebih baik lagi kalau diperbaiki penampilannya, dokarnya itu seperti keraton gitu lebih menarik. Oh iya. Kalau yang ini kan masih jadul ini. Iya. Menurut Bapak keberadaan dokar itu mengganggu lalu lintas nggak Pak? Ya saya rasa nggak mengganggu. Soalnya cuma satu dan itu pun tempatnya kan agak menepi. Oh iya. Setelah itu kalau dokar itu memang mungkin diizinkan sama Pemkot Oh iya. buat lebih menarik untuk wisata kotanya. Ada harapan nggak Pak buat keberadaan dokar? Dilestarikan atau gimana? Ya saya rasa itu perlu dilestarikan. Lebih baik lagi ditambah armada 1 sampai 3 gitu. Tapi itu yang kreatif yang punya itu enggak seperti ini terlalu kuno ini. Ini saya bersama siapa? Mas Azam, Rido. Buddha, Masnya pernah naik dokar nggak? pernah, Pernah waktu kecil. belum, Belum. Kalau misalnya pernah dan belum pernah ini, pengen naik dokar lagi nggak? iya pengen, Oh, pengen ya? pengen Pak, Kenapa tuh kok pengen? karena ingin mengulangi waktu kecil. Terus menurut Masnya, eksistensi dokar itu mempengaruhi laju lalu lintas nggak sih? Enggak sih menurut saya, Saya enggak. enggak terlalu ngaruh. Jadi di Kayu Tangan ini tuh dokar itu cuma satu. Nah, kalau menurut Mas itu perlu dilestarikan nggak? Iya perlu, Perlu. perlu tapi nggak boleh, jangan berlebihan, jangan kebanyakan. Bisa kita cermati bersama bahwa dokar pada masa modern ini telah menghadapi berbagai permasalahan akibat dari perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Eksistensi dokar yang semakin berkurang itu terjadi di berbagai kota. Keberadaan transportasi modern yang lebih cepat dan nyaman menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Berbeda dengan dokar yang sulit untuk melaju dengan cepat jika dibandingkan dengan transportasi modern. Atas kesadaran untuk melestarikan budaya dan sejarah berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti memberikan beberapa solusi sebagai berikut. 1. Memberikan jalur khusus bagi dokar. 2. Melestarikan dokar lewat event budaya. Karena ya biar ingin apa sih ini ya ada Jawa gitu ya, Budaya. budaya melestarikan hewan. Harapannya ada nggak? Semoga itu sih tidak mengganggu lalu lintas, karena ada knalpot belum biasanya kan mengganggu. Oh iya ya. Udah, kita aja sekian. Terima kasih.